Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di zaman ini terkadang orang lebih mudah berkata-kata daripada berbuat. Padahal seharusnya keduanya berjalan beriringan atau sejalan antara kata dan perbuatan. Misalnya di dalam keluarga, anak-anak lebih menyukai orang tua yang bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan, daripada hanya sekedar memerintah atau membuat aturan tetapi tidak melakukan apa-apa. Contoh lain di dalam dunia politik, saat ini rakyat lebih menyukai dan membutuhkan figur seorang pemimpin baik pusat maupun daerah yang tidak hanya sekedar berbicara atau memberikan kata-kata yang indah di dalam orasi mereka, tetapi rakyat lebih mencintai dan membutuhkan pemimpin yang turun ke lapangan dan bekerja bersama-sama dengan rakyat untuk membangun rakyat sendiri. Misalnya, Ibu Shirley Laus dan Bapak Deddy Mulyadi yang begitu dicintai di daerahnya masing-masing karena rakyat mereka melihat kerja nyata daripada sekedar kata-kata indah. Juga di dalam kehidupan beragama zaman ini, umat beriman akan lebih mengapresiasi tokoh agama mereka yang memiliki keteladanan hidup yang baik daripada hanya khotbah-khotbah yang indah-indah. Di dalam bacaan pertama, kita mendengar pesan Allah yang sangat indah kepada bangsa Israel. Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakan. Dengan sabda ini, Allah hendak menekankan kepada kita bahwa yang penting adalah bagaimana kita melaksanakan dan menghidupi sabda Allah di dalam hidup kita. Secara lebih jelas di dalam bacaan Injil, Yesus juga menjelaskannya dengan memberikan perumpamaan yang indah. Ketika orang Farisi bertanya kepadanya, siapakah sesama manusia? Yesus selalu memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Di dalam kisah itu, Imam dan Lewi, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan sabda Allah, yang tahu banyak tentang firman Allah. Tetapi ketika mereka melihat orang yang menderita, mereka tidak menolongnya. Kemudian datang orang Samaria yang di mata orang Yahudi mereka adalah orang kafir. Tetapi justru orang Samaria inilah yang katanya adalah orang kafir bisa menolong orang yang menderita. Sedangkan di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang hidup itu semata-mata diciptakan oleh dan untuk Kristus. Artinya kita perlu hidup seturut apa yang Yesus kehendaki di dalam hidup kita, agar hidup kita benar-benar tertuju kepada Kristus sendiri. Sahabat-sahabat yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan. Pertama, di dalam bacaan pertama Allah mengatakan bahwa sabdanya itu harus dilaksanakan dan dihidup. Bagi saya, melaksanakan semua sabda Allah adalah cara kita untuk mendewasakan diri kita secara rohani, tetapi juga mendewasakan, mematangkan iman kita. Dan lebih daripada itu, memanusiakan kepribadian kita atau memanusiakan diri kita. Semua sabda Allah itu sangat baik dan berguna untuk membentuk kita menjadi manusia yang berkualitas, baik jasmani maupun rohani, jika kita mampu melaksanakan sabda Allah itu dengan baik dan benar di dalam hidup kita. Karena itu, tidak heran mengapa Mahatma Gandhi yang adalah orang yang terpandang, yang begitu dikagumi oleh dunia, beliau itu mengagumi Yesus padahal ia adalah seorang Hindu. Sebab bagi dia, Yesus tidak hanya bersabda dengan kata-katanya,
tetapi Yesus juga melaksanakan firman-Nya. Maka marilah kita juga menghidupi semua sabda dan ajaran Yesus. Kita tidak hanya berfokus dalam ritual atau formalitas rohani saja. Kita mengikuti segala kegiatan rohani dan semuanya itu rasa-rasanya tidak cukup. Semuanya itu baru menjadi bermakna jika kita melaksanakan dan menghidupi sabda Allah di dalam hidup kita. Kita menghidupi firman Allah di dalam kehidupan kita. Kedua, di dalam bacaan Injil ketika orang Farisi bertanya, siapakah sesama manusia? Yesus menjawab dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dengan perumpamaan ini, Yesus hendak menekankan bahwa menolong sesama juga berarti menolong diri kita dan menolong Tuhan. Proses menolong adalah proses healing atau menyembuhkan diri kita. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa Yesus ada di dalam segala sesuatu. Itu berarti Yesus ada juga di dalam diri sesat. Santa Teresa dari Kalkuta sendiri mengatakan bahwa ketika ia menolong orang sakit, baginya ia menolong mereka karena ia mampu melihat Yesus di dalam diri mereka. Karena itu, marilah kita memiliki hati dan menolong sesama kita tanpa memandang suku, agama, jabatan, atau apapun itu yang membutuhkan. Kita perlu menolong mereka yang membutuhkan bantuan kita. Karena yang paling penting adalah bagaimana ketika kita menolong pada saat yang sama kita menyembuhkan diri kita, kita meningkatkan kualitas cinta kita meningkatkan kualitas kebaikan kita. Juga pada saat yang sama, kita juga sedang menolong Tuhan yang ada di dalam diri mereka yang membutuhkan bantuan kita. Sebab setelah hidup, kita diberkati, dilimpahi rahmat oleh Tuhan, kita juga harus memberkati orang lain dengan segala rahmat yang kita terima. Tuhan memberkati kita semua.